Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miskianti, CGP Angkatan 11 Kabupaten Pringsewu, Lampung. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktik coaching untuk supervisi akademik bersama rekan saya, yaitu Ibu Risanti, guru kelas 5 UPT SD Negeri 1 Sumberjo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan tahap awal supervisi akademik pra-observasi. Berikut ini adalah kegiatan pra-observasi yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Ri. Waalaikumsalam Bu Miss. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah hari ini saya sehat. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat juga. Apakah hari ini Ibu ada waktu atau sibuk nggak? Kebetulan hari ini saya sedang nggak sibuk Bu. Oke, baik Bu Riz. Saya akan melakukan kegiatan pra-observasi seperti yang sudah Ibu sampaikan kepada Ibu Riz kemarin, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu Riz. Nah, tujuan supervisi akademik ini ya Bu Riz, untuk membantu Bu Riz dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu sebagai guru. Jadi kita akan mengobrol santai saja Ibu Riz ya. Nah, dari kegiatan ini kita akan melihat sejauh mana kesiapan Ibu Risanti dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, Ibu Riz kan mengajar di kelas 5. Kapan kita akan melakukan supervisinya Ibu? Mungkin besok hari Selasa ya Bu, tanggal 8 Oktober tahun 2024. Jadi sepakat ya Ibu, kita akan melaksanakan kegiatan supervisi hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 ya Bu, insya Allah. Nah, kalau boleh tahu nih Bu Riz, dalam kegiatan supervisi besok hari Selasa akan memberikan materi tentang apa? Kalau untuk hari Selasa besok itu pelajarannya kebetulan pelajaran IPAS ya Bu, materinya tentang magnet. Oke, jadi Bu Riz ini akan mengambil materi tentang magnet. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Ya, untuk tujuan pembelajaran ada 4 ya Bu. Yaitu yang pertama, setelah ditunjukkan macam-macam bentuk magnet, peserta didik dapat memahami 3 macam bentuk magnet. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan 3 benda memanfaatkan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mengelompokkan 15 benda magnetis dan benda non-magnetis dalam diskusi kelompok. Kemudian yang keempat, peserta didik itu mampu membuat magnet buatan itu dalam kelompok begitu. Oke, nah sehubungan dengan tujuan pembelajaran Ibu yang ingin dicapai, apa saja persiapan yang sudah Ibu siapkan? Ya, untuk pembelajaran magnet besok, saya sudah menyiapkan modul ajar Ibu. Kemudian saya juga sudah menyiapkan alat peraga dan juga yang terakhir itu evaluasi. Nah, sudah, kalau saya lihat Ibu tadi, pemaparan Ibu sudah lengkap sekali ya Bu, perangkat yang Ibu siapkan. Nah, terkait dengan hal itu, apa kesulitan atau hambatan Ibu dalam menyampaikan materi pembelajaran besok? Ya, yang namanya di dalam satu kelas ya Bu ya, ada anak yang mudah, cepat dalam menerima materi dari saya. Kemudian tetap ada beberapa siswa nih Bu yang saya rasa agak kurang cepat menangkap materi yang saya berikan. Oke. Jadi karena dalam kelas siswa Ibu itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Nah, apa strategi Ibu yang akan Ibu lakukan dalam mengatasi kesulitan tersebut? Ya, jadi untuk agar semua dapat terakomodasi ya Bu. Jadi saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Di situ saya akan menerapkan berdiferensiasi konten, proses, dan juga mungkin nanti saya akan menerapkan diferensiasi produk seperti itu.
Jadi Ibu akan menggunakan media pembelajaran yang beragam, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, berarti Ibu Riz itu sudah sangat mempersiapkan media pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Bagus sekali ya Bu itu. Nah, dari sini sudah kelihatan Ibu bahwa Ibu itu sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, dari persiapan Ibu, apakah masih ada yang kurang untuk mempersiapkan pembelajaran untuk supervisi besok? Ya, kalau untuk modul dan alat-alat peraganya masih dalam proses saya persiapan ya Bu ya. Nah, untuk menyelesaikan media pembelajaran Ibu, bantuan dari siapa yang Ibu harapkan? Ya, saya berharap rekan-rekan sejawat saya nanti bisa membantu saya, dan juga mungkin saya bisa minta bantuan dengan Ibu Mi selaku kepala sekolah. Dengan senang hati, insya Allah saya bisa membantu Ibu Riz ya. Kemudian kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dari kegiatan pembelajaran nanti Ibu? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kompetensi intelektual mestinya Bu, dan juga tentang kompetensi sosial emosional seperti itu Bu, dalam pembelajaran. Dari penjelasan Ibu berarti Ibu ingin mengembangkan kompetensi profesional, sosial, dan kepribadian. Terus apa saja yang akan Ibu siapkan dalam pengembangan kompetensi tersebut? Ya, tentunya perangkat pembelajaran ya Bu di sini pastinya yaitu modul pembelajaran, kemudian alat peraga, kemudian semuanya itu tentunya berpihak kepada murid untuk membuat pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya. Nah, kemudian Ibu Riz akan menggunakan strategi apa supaya kegiatan pembelajaran itu sesuai dengan apa yang Ibu ingin kembangkan? Saya akan rencananya Bu ya, saya akan mengembangkan anak-anak itu bisa bekerja sama ya, jadi bermitra dan kemitraan terhadap murid saya seperti itu. Ya. Bagus sekali Ibu strategi yang Ibu akan laksanakan. Nah, dalam proses pembelajaran nanti, harapan Ibu Riz setelah kegiatan pra observasi ini seperti apa? Harapan saya nih ya, saya dapat melaksanakan kompetensi yang harus saya kembangkan sebagai guru khususnya ya Bu ya. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran, serta dalam proses pembelajaran siswa berperan aktif dalam diskusi maupun mengutarakan pendapat pada presentasi kelompok. Oke. Baik Bu Riz, saya kira sudah cukup kegiatan pra-observasinya. Semoga nanti pada saat kegiatan observasi atau supervisinya berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu ya. Amin. Terima kasih Bu Mis atas waktu dan kerjasama. Ya, sama-sama Bu Riz. Karena perbincangan ini sudah selesai ya Bu, kita lanjutkan perbincangannya pada saat pasca observasi nanti setelah Ibu melakukan saya melakukan observasi atau supervisi kepada Ibu, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Riz. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Bu. Apa kabar semua? Baik, alhamdulillah luar biasa hebat. Oke, hari ini pelajaran IPAS ya, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Hari ini ada yang nggak masuk? Lutfi kemana Lutfi? Sakit ya? Selain Lutfi ada lagi? Lutfi aja ya. Oke. Ya. Hari ini kita akan belajar IPAS. Namun sebelum belajar, agar nanti proses belajar mengajar kita berjalan dengan lancar, silakan kita berdoa dulu. Silakan Sulpan. Caprak. Kakak adik mulai. Bismillah.
setelah kita belajar, diharapkan semua siswa yang ada di kelas ini mampu, nomor 1, setelah ditunjukkan macam-macam magnet, peserta didik dapat memahami 3 macam bentuk magnet ya, 3 macam. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan 3 benda yang memanfaatkan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah peserta didik dapat membuat magnet buatan ya. Nanti kalian bekerja kelompok membuat magnet buatan. Belajar kemarin kita sudah belajar apa sebelum magnet? Belajar magnet di kelas 5. Ada apa di situ? Halaman 80. Silakan dibuka bukunya halaman 80. Silakan dibuka halaman 80. Ya, di depan. Sudah siap ya? Di depan ada asesmen diagnostik ya. Tujuan dilakukan asesmen diagnostik adalah agar kalian ibu dapat mengetahui kemampuan awal kalian. Kemarin ibu sudah memberi instruksi untuk membaca materi magnet ya. Sudah apa belum? Sudah baca? Sudah? Oke, ibu cek dulu. Nomor 1. Apakah yang kalian ketahui tentang magnet? Coba ibu mau Mika. Apa yang kamu ketahui tentang magnet kalau memang sudah membaca? Yang keras. Yang keras Mika. Magnet adalah ya, jadi magnet adalah suatu logam yang mampu menarik besi lainnya. Benar nggak Zulfan? Betul ya. Sekarang kalau memang betul Zulfan, apa manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari? Apa? Dimanfaatkan untuk apa kira-kira Zulfan? Kendaraan bermotor. Ada kendaraan bermotor. Emang ada ya kendaraan bermotor pakai magnet? Ada nggak? Ada. Ada. Selain kendaraan bermotor yang sederhana saja yang ada di dalam kelas, siapa yang tahu? Aku. Apa? Kotak pensil. Betul sekali. Kotak pensil itu kan bisa ditutup, bisa dibuka. Nah, belum kita tutup, kadang sudah dekat dia sudah menutup sendiri. Nah, karena apa? Karena di dalamnya ada magnet. Ya. Karena yang 3, sebutkan pengaruh gaya magnet terhadap benda. Apa pengaruhnya? Yo. Tahu belum? Belum tahu ini? Oke, kalau memang belum tahu, hari ini kita akan belajar biar bisa mengetahui pengaruh gaya magnet terhadap benda. Berarti itu yang kita belum ketahui. Oke. Nah, ini tadi yang disebutkan oleh Mika. Kita cek pengertian magnet, yaitu magnet. Silakan Ayla diulang dibaca yang pengertian magnet. Oh ya, nah itu tidak semua. Tadi magnet adalah suatu logam yang memiliki kemampuan untuk menarik besi lainnya. Tapi tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Benda apa saja nanti? Oke, sebelumnya kita melihat video pembelajaran terlebih dahulu. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Melihat dengan jelas? Oke, silakan diperhatikan. Di pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang gaya magnet, bagaimana sifat magnet, bagaimana bentuk magnet, dan cara membuat magnet. Magnet sendiri dapat kita artikan sebagai benda yang mampu menarik benda lain yang mengandung logam tertentu. Misalnya benda yang mengandung besi, nikel, atau kobalt. Sedangkan gaya magnet dapat kita artikan sebagai gaya yang dapat menyebabkan benda-benda yang memiliki sifat magnetik tertarik oleh magnet. Nah, magnet memiliki kutub magnet. Yang pertama yaitu kutub selatan dan yang kedua kutub utara. Bagaimana sifat magnet? Mari kita cari tahu.
Nah, ini anak-anak yang terjadi jika kutub yang sama didekatkan. Ini kutub selatan dengan kutub selatan. Sementara itu, ini yang terjadi jika kutub yang berbeda didekatkan. Kutub selatan bertemu dengan kutub utara. Peneliti yang pakai tidak punya gaya magnet, jadi mereka tidak bisa terangkat. Sementara perhatikan, magnet ini mengangkat paku dan peneliti. Bagaimana bentuk-bentuk magnet? Seperti yang kalian lihat, ada 3 jenis magnet yang dibutuhkan. Ini adalah magnet pol. Ini kutub utaranya, ini kutub selatannya. Ini namanya magnet cincin. Dan yang terakhir, magnet delta. Benda-benda di sekitar kita ada yang bisa ditarik oleh magnet dan ada yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Kita kelompokkan menjadi ferromagnetik untuk kelompok benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Contohnya adalah besi dan baja. Contoh kedua yaitu paramagnetik, yaitu kelompok benda yang dapat ditarik lemah oleh magnet. Maksudnya ditarik lemah bagaimana, Bu? Jadi, perbedaan ferromagnetik dan paramagnetik adalah jika kita mendekatkan magnet ke suatu benda, ada yang susah sekali dipisahkan ketika mereka sudah bersatu. Ada juga yang dapat tertarik, namun daya tariknya lemah. Nah, contoh paramagnetik adalah benda yang mengandung aluminium. Sementara kelompok yang ketiga kita namakan diamagnetik, yaitu kumpulan benda yang tidak dapat sama sekali ditarik oleh magnet. Contohnya plastik, kaca, kertas, dan lain-lain. Nah, kita bisa nih membuat magnet. Sedikitnya ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan cara menggosokkan. Nanti kita akan praktek ini. Menggosokkan magnet ke benda yang memiliki sifat magnetis. Kita perhatikan contohnya. Gosok perlahan dengan satu arah seperti ini ya. Ada elemen magnetnya teratur. Gosok sampai capek pokoknya. Nah, ini setidaknya pakaian sudah bisa menarik niti meskipun gaya magnetnya lemah. Yang kedua dengan cara diinduksi atau menginduksi, yaitu mendekatkan benda yang bersifat magnetis ke sebuah magnet. Yuk kita perhatikan. Nah, jadi anak-anak sebenarnya kita memerlukan tiang besi. Namun kalau kita membuatnya di rumah bisa dengan cara seperti ini ya. Pokoknya kalian harus memberikan jarak agar besi dan magnet tidak menyatu. Nah, ini bisa dilakukan semalaman. Cara yang ketiga adalah dialiri arus listrik, yaitu mengalirkan benda yang memiliki sifat magnetis dengan arus listrik, atau kita sebut elektromagnetik. Kita siapkan baterai, paku sebagai benda yang memiliki sifat magnetis, dan serabut tembaga yang kita dapat dari dalam kabel. Masih kalian simpan kan? Nah, ini kita lilit sampai banyak, terus kita bakar, lilit lagi. Semakin banyak lilitannya akan semakin baik. Jika sudah, pasang ujung serabut tembaganya. Gunakan banyak karena nanti di ujung-ujungnya itu akan menjadi panas. Jadi magnet sederhana. Yuk kita coba apakah ini bekerja. Nah, berhasil.
daya tariknya lebih kuat, ya kan? Silakan coba di rumah ya, dengan menggunakan benda-benda yang tidak pakai waktu membuat rangkaian listrik. Nah, Tadi kita sudah belajar tentang video pembelajaran membuat magnet ya, ada macam-macam magnet. Kemudian sebelum melanjutkan, karena setelah ini kita akan kerja kelompok, Ibu akan mengingatkan kalian tentang kesepakatan yang setiap hari kita ingat, kesepakatan kelas kita. Coba, Ibu mau tahu Vanessa, kesepakatan kelas kita apa Vanessa? 1. Tidak boleh ngobrol, kata Vanessa. Harus menggunakan kalimat positif ya, yaitu apa? Faira, kira-kira kalimat positifnya apa kira-kira kalau tidak boleh mengobrol? Saling menjaga apa? Menjaga kondisi ketertiban kelas. Selain itu apa? Selain menjaga, tunjuk tangan ketika bertanya. Ada lagi yang lain? Ayo. Tidak boleh jalan-jalan, boleh. Apa lagi? Ingat, kalau ada orang yang ngomong kita harus apa? Akilah. Membuat sampah pada tempatnya. Apa lagi? Saling. Alisa? Kenapa tidak boleh keluar masuk? Ya, apa lagi? Saling. Tidak memotong pembicaraan. Ada lagi? Tidak tukar tempat. Apa lagi? Ya, saling menghormati. Jadi ketika nanti ada yang kerja kelompok, saling menghormati. Temannya punya ide ini, ide itu boleh. Oke? Ibu akan membagikan LKPD-nya. Silakan diambil. Kelompoknya Sultan diambil. Kemudian diambil Sultan. Kelompoknya Mika. Perhatikan ya, nih Mika. Kelompoknya Ayla. Kelompoknya Zulfan. Kelompoknya Mora. Kelompoknya Aisyah. Kelompoknya Amel. Kelompoknya Amel. Dan terakhir kelompoknya Vicky. Vicky udah dapat. Berarti ini kelompoknya Sasa yang belum dapat. Silakan. Sebelum mengerjakannya, Ibu akan kasih tahu caranya ya. Di sini sudah Ibu siapkan bahan-bahannya. Kelompok 1, kelompoknya Ayla, silakan ke depan ambil bahan-bahannya. Di sini ada ada paku, kemudian kabel, kemudian batu. Kabelnya sudah dipersiapkan ya. Kemudian magnetnya. Nanti dibikin sesuai dengan yang tadi di video ya. Nanti setelah selesai kalian harus dapat mempresentasikannya. Kemudian kelompoknya Amel. Kotaknya mana? Kelompoknya Farah. Kelompoknya Mika. Kelompoknya Sultan. Ambil sini. Mika. Kemudian keempat, Aisyah. Ya, silakan yang sudah dapat, silakan dikerjakan. Kalau sekiranya kalian punya batu yang gede, boleh pakai batu yang besar, boleh.
Ini anak-anak banget. Mau kus nempel mau. Ini di telet pas. Mungkin dia ngomongnya sama aduh, nyetrum lu. Aduh, nyetrum cuy. Nyetrum. LKPD-nya dua Kak. Oke, sorry. Terus, ayo, setelah semua selesai, perhatikan kita semua presentasi ya, dimulai dari kelompoknya Mika. Setelah itu dilanjutkan kelompoknya Amer, terus Husna, Aisyah, Alisa, Sultan, dan Zulfan. Teman kalian akan mempresentasikan, nanti kalian menanggapi ya. Silakan, salam dulu. Ayo jawab. Perhatikan. Benar nggak teman-teman apa yang diucapkan sama Mika? Terus lagi. Ayo kelompoknya Alisa, perhatikan. Tuh nggak? Kalau ditaruh di besi, akan tadi menarik. Tuh, ya terus. Coba perhatikan solusi kelompoknya Mika. Gimana caranya Mika? Kalau ada jarum yang berserakan, caranya dengan cara ditarik sama pakai. Setuju nggak teman-teman? Ya, gambarnya udah bikin tadi. Ya, ada yang mau tanya sama kelompoknya Mika teman-teman? Udah jelas semua? Udah betul semua presentasi dari kelompok Mika? Oke, kita kasih tepuk tangan di kelompoknya Mika.
Jadi membuat magnet menggunakan batu, kabel, kata Sultan, kabelnya bisa nyetrum. Kenapa? Bener gak Sultan? Benar. Oh iya, betul sekali. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar listrik ya. Jadi kita akan tahu kenapa kok Sultan itu kesetrum ya. Besok kita akan belajar, kita juga akan kerja kelompok. Oke. Setelah ini kita akan menyimpulkan pembelajaran kali ini. Coba siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Kita sudah belajar apa hari ini? Apa saja? Coba kira-kira. Boleh? Ismi? Silakan. Tadi kita sudah belajar apa kira-kira? Tentang membuat magnet. Kalau magnet sendiri kira-kira apa tadi Ismi? Magnet adalah oh iya, kita sudah belajar tentang magnet, yaitu magnet adalah kemampuan suatu logam menarik logam lainnya. Ada lagi yang mau menambahkan? Selain pengertian magnet apa lagi? Kira-kira apakah semua bahan bisa ditarik oleh magnet? Tadi ada berapa macam bahan? Ada berapa macam? Ada 3 macam ya. Yang pertama apa tadi? Vero. Kabel. Yang kedua? Batu baterai. Yang ketiga? Iya. Itu apa sih yang pertama? Yang pertama tadi apa? Apa? Bahan yang ditarik dengan kuat oleh magnet. Yang kedua apa? Ya, para magnet itu artinya apa? Bahan yang lemah ditarik oleh. Yang ketiga? Yang magnet apa artinya? Yang tidak bisa ditarik oleh. Ya, oke. Pembelajaran kali ini ya kita sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Oke, untuk pembelajaran selanjutnya seperti tadi yang sudah Ibu sampaikan, buka halaman selanjutnya dibaca topik B tentang listrik ya. Jadi nanti sudah siap. Oke. Ibu tanyakan lagi, ada yang mau ditanyakan? Iya. Oke, untuk karena kita sudah belajar selesai, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan Zulfa. Duduk di kursinya dengan rapi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Miss Kianti, CGB Angkatan 11 Kabupaten Pringsewu. Kali ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi bersama rekan sejawat saya Ibu Risanti. Assalamualaikum Ibu. Serta dengan pendamping praktik Ibu Vita Nuriana. Assalamualaikum Ibu. Di sini Ibu, saya akan melakukan pasca observasi berkaitan dengan setelah observasi Ibu. Sebelumnya Assalamualaikum Ibu Ris. Ya. Alhamdulillah
kita sudah memasuki kegiatan pasca observasi. Namun sebelumnya apa kabar hari ini Bu Riz? Alhamdulillah kabar saya sehat Bu. Ibu Alhamdulillah. gimana kabarnya? Ya alhamdulillah saya juga baik. Bagaimana perasaan Ibu kemarin setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Ya, perasaan saya alhamdulillah lega ya Bu ya. Saya juga puas karena proses pembelajaran kemarin itu berjalan dengan lancar. Iya. Nah, alhamdulillah Ibu, proses pembelajarannya lancar. Menurut Ibu, apakah proses pembelajarannya yang kemarin Ibu lakukan sudah berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Ibu Risanti? Alhamdulillah pembelajaran kemarin berjalan dengan lancar dan sesuai apa yang saya rencanakan. Ya. Nah, kemarin kan sudah lancar Ibu. Nah, hal-hal apa saja yang membuat Ibu merasa puas dan tidak puas dari kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Ibu? Yang saya merasa puas yaitu sebagian murid sudah menunjukkan progres yang signifikan ya Bu, sudah banyak sekali kemajuan ya, anak-anak jadi banyak yang aktif dalam kegiatan belajar kelompok, kemudian anak-anak juga bisa bekerja sama dengan baik. Namun ya ada beberapa anak yang masih walaupun mereka bekerja kelompok tapi masih banyak yang main sendiri gitu, masih ada yang seperti itu. Jadi yang membuat Ibu Risanti ini merasa puas yaitu sebagian besar murid sudah menunjukkan progres yang signifikan sesuai tujuan yang ingin dicapai. Nah, terus yang membuat Ibu tidak puas yaitu adanya masih beberapa murid yang belum mampu menunjukkan keaktifan dalam berdiskusi kelompok. Nah, dikarenakan tadi itu murid itu sibuk bermain sendiri ya Bu ya. Nah, dari pengamatan Ibu tadi, bagaimana ketercapaian kompetensi siswa setelah pembelajaran tadi? Ya, untuk ketercapaian siswa ya Bu, sebagian sudah tercapai meskipun ada beberapa yang belum mencapai kompetensi yang diujikan ya Bu ya. Nah, itu disebabkan karena saya belum memahami mereka memiliki perbedaan atau keberagaman itu. Oke. Jadi ketercapaian siswa itu sebagian sudah tercapai ya Bu Rizni. Nah, meskipun itu masih ada beberapa murid yang belum mencapai kompetensi. Apa yang menjadi kesulitan siswa selama proses pembelajaran tadi? Ya. Kalau saya lihat ya Bu ya, yang menjadi kesulitan siswa yaitu tadi saat pembelajaran siswa membutuhkan alat peraga yang menguatkan pemahaman mereka ya Bu ya, agar mereka memahami materi yang saya ajarkan. Oke. Ya betul, tadi yang tadi kesulitannya siswa pada saat pembelajaran yaitu siswa membutuhkan alat peraga untuk menguatkan pemahaman mereka. Nah, baik, kalau kesulitan Ibu sendiri itu seperti apa Bu? Ya, kalau kesulitan pada diri saya sendiri yaitu saya kesulitan dalam menyusun modul ajar Bu, yang di dalamnya memenuhi kebutuhan siswa yang karakteristik mereka yang berbeda-beda sehingga mereka dapat belajar dengan gaya mereka yang mereka inginkan dan kurangnya penyediaan alat peragaan mendemonstrasikannya. Ya. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk menjadikan alternatif mengatasi kesulitan yang Ibu sebutkan tadi? Ya, mungkin dalam hal ini ya saya akan belajar dengan guru senior dan juga guru-guru rekan sejawat yang lain. Kemudian minta bantuan untuk bisa mengenal bagaimana menyusun modul ajar yang berdiferensiasi tepat agar keberagaman gaya belajar siswa berdampak hasil yang baik untuk hasil belajarnya. Oke. Nah, hal-hal apa saja yang Ibu dapatkan dari kegiatan pembelajaran? Saya mendapatkan hal yang banyak ya Bu, diantaranya saya jadi mengetahui sejauh mana kompetensi saya sebagai guru dalam melayani siswa agar kemampuan belajar dengan nyaman sesuai dengan harapan. Selain itu juga saya bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan proses pembelajaran yang selama ini saya lakukan. Nah, lalu apa yang Ibu akan lakukan untuk pertemuan berikutnya? Mungkin untuk pertemuan berikutnya ya saya akan lebih mempersiapkan diri lagi Bu, dan belajar lagi tentang bagaimana membuat modul ajar khususnya mampu memenuhi kebutuhan belajar siswa atau yang disebut modul ajar berdiferensiasi. Nah, tadi Ibu sudah menjawab pertanyaan yang sudah saya pertanyakan yang akan dilakukan untuk pertemuan berikutnya, yaitu
mempersiapkan diri dengan baik lagi dan belajar lagi tentang bagaimana membuat modul ajar, khususnya modul ajar yang mampu memenuhi kebutuhan belajar siswa atau modul ajar berdiferensi. Baik Bu, saya rasa sudah cukup perbincangan pasca observasi kali ini. Semoga apa yang Ibu rencanakan ke depannya berjalan dengan lancar, dan terima kasih banyak Ibu Lis atas waktunya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi kegiatan pasca observasinya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Risanti selaku rekan sejawat, serta Ibu kita selaku pengajar praktik pada pelaksanaan tugas aksi nyata modul 2.3 COSING untuk supervisi akademik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.